Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farba Juda. Saya pada kali ini akan menginterview salah satu teman saya. Perkenalkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Firman Hidayat, umur 17 tahun, berasal dari Sijunjung, Sumatera Barat. Oke, pada kali ini saya akan menanyakan kepada Firman, sebelumnya apakah Firman sudah pernah melakukan pendakian? Sudah sebanyak beberapa kali, sekitar 6 kali pendakian. Gunung apa saja yang sudah kamu daki, Man? Saya baru melakukan pendakian di Sumatera Barat, yaitu di Gunung Marapi, Singgalang, dan Talang, dan beberapa bukit lainnya. Bagaimana pengalaman kamu saat melakukan pendakian? Tentu saja di setiap pendakian itu saya mendapatkan pengalaman yang berbeda. Mulai dari senang, tantangan tentu pasti ada. Dan juga ketika pendakian itu kita bisa merasakan suasana kebersamaan, pertemanan, dan kekeluargaan. Apakah saat melakukan pendakian, apakah Anda pernah mengalami kendala dalam melakukan perjalanan? Tentu saja di setiap perjalanan saya pernah mengalami kendala. Seperti beberapa kendalanya itu, yang pertama soal duit, karena pasti ada pengeluaran tidak terduga setiap perjalanan itu. Dan hal lainnya seperti cuaca, pasti. Karena di gunung cuaca tidak menentu dan selalu berubah. Dan oleh karena itu kita harus mempersiapkan dari jauh hari, dan apa yang diperlukan itu harus dipersiapkan. Oke. Apakah map jalur yang difasilitasi oleh pihak gunung mudah diikuti? Untuk waktu sekarang ini, jalur-jalur di gunung sudah banyak diketahui oleh orang. Untuk akses mengetahuinya juga sudah banyak. Dan juga ketika kita sampai di pos di gunung itu, kita juga dikasih tahu petanya. Jadi kita gampang untuk melewati jalur. Bagaimana pendapat kamu kalau mengenai korban pendakian yang hilang atau tersesat di gunung? Ya, sebagaimana kita tahu, hampir setiap tahun pasti ada korban-korban baik hilang ataupun berbagai macam hal seperti hipotermia di gunung. Itu juga disebabkan oleh ketidaktahuan orang terhadap apa yang harus dipersiapkan ketika mau mendaki gunung dan berbagai kendala yang terjadi ketika mau mendaki gunung itu. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya itu, kita harus mempersiapkan berbagai hal, mulai dari pengetahuan, fisik, dan juga barang perlengkapan-perlengkapan yang harus kita Oke. Bagaimana pendapat kamu terhadap pendakian yang nekat untuk melakukan pendakian? Pendakian yang nekat itu. Tentu saja para pendaki yang nekat itu yang terkadang mereka tidak tahu mengenai gunung tersebut, mengenai bagaimana jalurnya dan peralatan apa saja yang harus dibawa. Itu merupakan satu hal yang tentu saja sia-sia dan juga membahayakan. Banyak hal, misalnya pendaki nekat tersebut yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan. Banyak terjadi seperti hipotermia, hilang di gunung, dan berbagai macam permasalahan yang ada. Sangat buruk. Sebagai pendapat saja nih, menurut kamu apa saja tindakan yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan pendakian? Yang pertama tentu saja berbagai persiapan, mulai dari perlengkapan hingga fisik. Sebelum mendaki gunung, kita tentu saja harus berbanyak olahraga. Karena di gunung itu fisik sangat ditantang. Dan juga perlengkapan kita harus dilengkapi. Karena di gunung itu perlengkapan adalah hal yang sangat kita andalkan. Apabila kita tidak memiliki perlengkapan yang memadai, itu hanya memberatkan kita saja.
Apabila kita kekurangan sesuatu dan perlengkapannya tidak ada, itu bisa menyebabkan suatu risiko yang akan terjadi. Apakah kamu pernah mengalami kesulitan dalam mencari informasi pendakian gunung? Kalau untuk sekarang ini tentu saja tidak, karena untuk informasi pendakian gunung kita sudah bisa menanyakan ke orang-orang dan orang banyak mengetahui. Apabila tidak ada orang di sekitar kita yang mengetahui, kita bisa mencari informasinya di Google, di media sosial yang ada. Dan sekarang sudah sangat gampang untuk mencari informasi itu. Apakah kamu pernah mendengar atau mengetahui atau mencoba aplikasi pendakian sampai saat ini? Ceritakan pengalaman Anda yang pernah kamu gunakan. Pernah nggak nih? Kalau sampai sekarang ini belum pernah sih untuk menggunakan aplikasi-aplikasi pendakian, antara tidak tahu atau emang kurang terkenal gitu di kalangan para pendaki tentang aplikasi pendakian ini. Karena biasanya orang untuk mencari informasi sekarang masih di media sosial, nanya ke teman, segala macam. Apa yang kamu harapkan dari kegiatan pendakian gunung Indonesia? Tentu saja semoga pendakian gunung di Indonesia semakin hari ya berkuranglah seperti kejadian-kejadian, insiden-insiden, dan menjadi lebih baik ke depannya. Karena pendakian itu akan makin sehari makin terkenal, makin banyak orang yang mendaki, makin apabila tidak lebih baik ke depannya akan terjadi banyak korban jiwa, malah sampai korban jiwa dan berbagai permasalahan lain. Baiklah, pada sini sampai di sini dulu interview saya. Dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Huda, NIM 6701210085. Pada kali ini saya akan menginterview salah satu teman saya. Perkenalkan. Halo, perkenalkan sebelumnya nama saya Rizal Hamdan. Kalau boleh tahu umur Kakak Rizal berapa ya? Umur saya sekarang ini memasuki usia 20 tahun. Domisili mana nih Kakak Rizal? Apa Kak? Mohon maaf, bisa diulangi? Domisili mana? Atau asalnya dari mana? Oh, saya domisili asli Padang, Sumatera Barat, Kak. Oke. Lanjut saja ke pertanyaan ya. Pertanyaan Baik, Kak. yang pertama. Sebelumnya, apakah Kakak pernah melakukan pendakian? Sejauh ini saya belum pernah melakukan pendakian, Kak. Oke. Apakah Kakak ingin melakukan pendakian untuk kedepannya? Saya rasa ada kemungkinan untuk melakukan pendakian, Kak. Oke. Apa yang Kakak ketahui tentang mengenai kegiatan pendakian gunung, Kak? Kegiatan pendakian gunung adalah salah satu cabang olahraga yang termasuk cukup ekstrim menurut saya, Kak. Menurut saya juga gitu sih. Oke. Bagaimana pendapat Kakak atau tanggapan Kakak mengenai korban pendakian gunung yang hilang atau tersesat di gunung? Pendapat saya, korban pendakian yang hilang atau tersesat di gunung terjadi karena kekurang hati-hatian mereka terhadap lingkungan dan faktor yang ada di gunung tersebut dan kurang melakukan persiapan yang matang sebelum melakukan pendakian, Kak. Oke. Satu lagi ya. Bagaimana pendapat Kakak terhadap pendaki yang nekat untuk melakukan pendakian gunung, Kak? Menurut saya tindakan ini tidak harus dilakukan karena dapat berakibat fatal pada pendaki tersebut, Kak. Sebagai pendapat Kakak saja nih, menurut Kakak apa saja tindakan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pendakian, Kak? Menurut pendapat saya, sebelum melakukan pendakian, hendaknya kita harus melakukan persiapan atau prepare
secara maksimal dan matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat melakukan kegiatan pendakian, Kak. Oke, oke. Apakah kakak pernah mencari informasi mengenai pendakian? Adakah kesulitan dalam mencari informasi? Sejauh ini tidak, Kak, karena informasi yang tersedia, apalagi di era internet saat ini yang mudah dijangkau, jadi saya rasa tidak ada kesulitan saat mencari informasi seputar pendakian gunung, Kak. Oke, siap. Apakah kakak pernah mendengar atau mengetahui atau mencoba aplikasi pendakian sampai saat ini? Sejauh ini belum pernah, Kak. Oh, baik. Oke, ini terakhir ya kak. Apakah Baik, Kak. yang kakak harapkan dari kegiatan pendakian gunung di Indonesia? Harapan saya ke depannya adalah agar jalur-jalur untuk melakukan pendakian gunung di Indonesia lebih dibenahi agar tidak terjadi hal-hal fatal yang dapat mengakibatkan para pendaki tersesat atau hilang, Kak. Oke. Sampai sini dulu wawancara kita ya kak ya. Saya Baik, Kak. sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fajrul Huda, NIM 67012100085. Pada kali ini saya akan menginterview salah satu teman saya. Teman saya dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiara Martia Razak, umur 19 tahun, asal Padang, Sumatera Barat. Oke. Langsung ada ke pertanyaan ya. Sebelumnya, apakah kakak pernah melakukan pendakian? Halo? Belum. Nah, saat ini orang saya belum menemukan untuk melakukan pendakian. Gimana kak? Putus-putus. Coba diulang lagi. Oh, Terus. Mungkin sampai saat ini saya belum melakukan pendakian karena sampai saat ini belum mendapatkan izin. Oke. Apa yang kakak ketahui mengenai kegiatan pendakian gunung, kak? Tentang pendakian gunung, setahu saya mungkin kegiatan sekelompok orang yang melakukan perjalanan ke puncak gunung. Oke, siap. Apakah kakak suatu saat nanti akan tertarik untuk melakukan pendakian gunung, kak? Ya, mungkin saya akan tertarik, sepertinya akan melakukan pendakian gunung. Bagaimana nih pendapat kakak atau tanggapan kakak mengenai korban pendakian yang hilang atau tersesat di gunung, kak? Menurut saya bisa disebabkan beberapa hal ya. Mungkin pendaki tersebut memisahkan diri dari rombongannya, pun pendaki tersebut kurang bekal ilmu dalam pendakiannya. Oke. Nih, gimana nih pendapat kakak terhadap pendakian yang nekat untuk melakukan pendakian? Seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk pendakian gunung, para pendaki harus mungkin mendapatkan bekal ilmu yang baik, serta mungkin dapat menjaga perilaku saat berada di gunung. Jadi mungkin kita tidak bisa melakukan pendakian tanpa persiapan. Berarti persiapan yang matang dulu ya, kak? Iya, seperti itu. Sebagai pendapat kakak saja nih, menurut kakak apa saja tindakan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pendakian? Yang saya ketahui, pendaki mungkin harus mempersiapkan peralatan yang mungkin dirasa perlu untuk melakukan pendakian. Terus pendaki harus setidaknya bersama orang yang berpengalaman kali ya.
apakah kakak pernah mencari informasi mengenai pendakian? Atau adakah kesulitan dalam mencari informasi? Mungkin saat ini kan banyak media sosial ya. Mungkin kita bisa mencari beberapa informasi tentang pendakian di media sosial. Sudah banyak ya kak. Apakah Iya, sudah. mendengar atau mengetahui atau mencoba aplikasi pendakian sampai saat ini? Sampai saat ini saya belum mengetahui adanya aplikasi tentang pendakian. Oke. Apakah kakak yang harapkan dari kegiatan pendakian Gunung Indonesia kak? Mungkin lebih digiatkan lagi ya pendakian gunungnya, kayak mengekspos lagi gunung-gunung lain yang ada di Indonesia gitu. Oke. Baiklah, sampai di situ dulu interview kita pada hari ini. Saya Farhan Fauzi Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fauzi Huda dengan NIM 67012100085. Baiklah, pada kali ini saya akan menginterview salah satu kakak saya yang bernama Deva. Sebelumnya terima kasih kepada kakak Deva telah meluangkan waktunya untuk interview oleh saya. Sebelumnya kepada kakak Deva diperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva. Saya tinggal di Padang, Sumatera Barat. Baiklah. Oke nih kak. Sebelumnya apakah kakak pernah melakukan pendakian kak? Belum pernah sama sekali. Kenapa tuh kak kalau boleh tahu? Yang pertama itu mungkin tidak mendapatkan izin dari orang tua. Mungkin yang pertamanya itu karena tidak mendapatkan izin dari orang tua, makanya tidak pergi mendaki gunung. Oke kak, oke. Apa yang kakak ketahui mengenai kegiatan pendakian gunung nih kak? Mungkin setahu kakak yang mendaki gunung mungkin itu ada kayak acara-acara gitu ya, kayak ada perkumpulan teman-teman mapala mungkin. Setahu kakak itu aja. Oke. Oh gitu ya kak. Apakah kakak suatu saat nanti akan tertarik melakukan pendakian kak? Mungkin saja. Mungkin sepertinya kakak tidak tertarik untuk melakukan pendakian. Kalau boleh tahu Karena kenapa menurut tuh, Kak? menurut kakak pendakian itu kayaknya ribet ya. Dari kayak membawa barang yang banyak untuk mendaki gitu. Jadi kak tidak tertarik untuk melakukan pendakian. Berarti kakak tidak suka ribet-ribet, Kak? Oke. Ya betul, benar sekali Farhan. Bagaimana nih pendapat kakak mengenai korban pendakian yang hilang atau tersesat di gunung? Menurut kakak itu kayaknya kayak kelalaian kayaknya ya. Mungkin kelalaian yang terjadi kayak mungkin kurangnya persiapan dari orang tersebut yang melakukan itu atau kurangnya apa namanya itu Farhan, rambu-rambu atau gimana gitu di pendakian. Oh gitu. Tersesat juga, Kak? Petunjuk mungkin bisa jadi. Iya. Bagaimana nih pendapat kakak terhadap pendaki yang nekat untuk melakukan pendakian? Kalau menurut kakak, pendaki yang nekat. Iya, Kak. Kalau pendaki yang nekat, kayaknya itu sangat berisiko ya untuk pergi mendaki. Soalnya bisa jadi kalau dia nekat itu kan dalam arti tidak melihat cuaca atau keadaan di gunung kan nekat
nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti yang tadi, ada yang hilang atau sebagainya. Oh, gitu. Seperti apa juga ya Kak? Oh, tidak diizin oleh orang tua tapi tetap pergi juga. Ya, ya, nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Hmm. Sebagai pendapat kakak saya nih, menurut kakak apa saja tindakan yang perlu kakak dilakukan untuk melaksanakan pendakian? Yang pertama itu keinginan untuk pergi mendaki, kesiapan Prepare untuk pergi mendakinya, ya prepare kayak apa-apa saja yang untuk dibawa untuk pergi mendaki. Contohnya itu kayak barang-barang, makanan mungkin ya, kayak Iya, tenda iya. gitu. Setahu kakak segitu. Oke. Nah nih, apakah kakak pernah mencari informasi mengenai pendakian? Karena kakak tidak tertarik untuk pergi mendaki, jadi kakak tidak pernah mencari informasi tentang pendakian. Oke. Apakah kakak pernah mendengar atau mengetahui atau mencoba aplikasi pendakian sampai saat ini, Kak? Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali ya, Kak? Ya, belum pernah. Baiklah. Apa yang kakak harapkan dari kegiatan pendakian gunung di Indonesia, Kak? Semoga pendaki gunung di seluruh Indonesia kayak memperhatikan cuaca sebelum mendaki, kayak cuaca atau keadaan di gunung gimana. Terus jangan kayak apa tadi yang hilang-hilang tadi, jangan memisah dari regunya gitu. Jangan buang Pokoknya sampah tidak, di atas gunung gitu. jangan juga buang sampah sembarangan, juga memperhatikan lingkungan di dalam mendaki lah, lingkungan. Kalau ada sampah ya sekalian aja dibersihkan gitu. Oh, gitu. Oke, Kak. Ya. Terima kasih waktunya, Kak. Ya, sama-sama Farhan. Oh, baiklah. Terima kasih. Sampai di sini dulu interview kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fajuhuda, NIM 6701210085. Pada kali ini saya akan menginterview salah satu teman saya atau kakak saya. Perkenalkan sebelumnya, Kak. Oh, oke. Baik. Oke, selamat sore, Farhan. Kenalin nih, nama aku Iwan. Domisili sekarang lagi di Bandung nih. Di Bandung ya, Kak? Oke, Kak. Oke, pertanyaan pertama nih. Sebelumnya, apakah kakak pernah melakukan pendakian gunung, Kak? Kalau pendakian gunung kayaknya belum pernah deh. Kalau yang gunung. Oke. Belum. Apa nih yang kakak ketahui kegiatan mengenai pendakian gunung, Kak? Kayaknya kegiatan pendakian gunung biasanya identik dengan kebersamaan ya paling ya. Terus kegiatan camp kayak nginap-nginap gitu pas udah sampai di titik pendakian. Itu Iya. mungkin. Apakah kakak suatu saat nanti akan tertarik melakukan pendakian, Kak? Suatu saat ya. Kalau suatu saat sih mungkin sih kayak tertarik untuk melakukan pendakian. Bagaimana nih pendapat atau tanggapan kakak mengenai korban pendakian yang hilang atau tersesat di atas gunung? Terkait korban yang hilang ya. Mungkin itu kali ya, harus pandai baca situasi kayak cuaca mungkin atau apa gitu. Soalnya kan sangat disayangkan sekali ya kalau seandainya kita mendengar berita kayak selalu ada korban gitu pas pendakian itu. Seharusnya
yang ingin melakukan pendakian gunung ya memang harus ngerti lah gitu terkait apapun yang berhubungan dengan resiko gitu, apalagi nyawa. Gitu. Harus ada prepare ya Kak. Betul-betul prepare lah. Oh, oke. Bagaimana nih pendapat Kakak terhadap pendaki yang nekat untuk melakukan pendakian Kak? Kalau nekat dalam artian yang sebenarnya misalnya nih udah ada himbauan kalau sandekan jangan lakukan pendakian gunung dulu karena cuaca bla 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 bla, terus dia tetap nekat, kayaknya itu sangat negatif. Jadi nggak setuju sih kalau saya sandekan yang nekat dalam artian tersebut gitu. Oke. Sebagai pendapat Kakak saja nih, menurut Kakak apa saja tindakan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pendakian? Tindakan yang perlu dilakukan ya pasti yang tadi sih, kembali lagi prepare Ya, gitu. prepare ya Kak. Prepare, terus prepare-nya dalam bentuk semua peralatan yang pokoknya harus safety gitulah gitu. Dan memadai gitu. Betul. Oke. Apakah Kakak pernah mencari informasi mengenai pendakian? Kalau mencari informasi pendakian kayaknya belum deh, karena masih belum tertarik. Belum tertarik ya Kak? Oke. Iya. Apakah Kakak pernah mendengar atau mengetahui atau mencoba aplikasi pendakian sampai saat ini Kak? Kayaknya belum pernah dengar deh ada aplikasi untuk pendakian. Paling dengar aplikasi mungkin sejenis kompas mungkin yang dibutuhkan. Tapi kalau aplikasi yang terkait pendakian secara keseluruhan kayaknya belum pernah dengar. Kebanyakan masih yang maps gitu ya Kak? Ya kayak Maps, Kompas kayak gitu. Memang tools. Oke, ini yang terakhir nih. Apa yang Kakak harapkan dari kegiatan pendakian gunung di Indonesia Kak? Harapannya sih ya kalau mau daki gunung ya harus prepare yang pertama, terus jaga lingkungannya gitu, jangan buang sampah sembarangan, soalnya sering dengar tuh setelah melakukan pendakian banyak sampah yang mereka tinggalkan, mungkin oknum ya, bukan orang-orang tertentu. Itu sih paling. Baiklah, Stay safe. sampai sini Ya. dulu interview kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih, Farhan. Terima Waalaikumsalam. kasih Kak.